Pertemuan kali ini, kelompok kami mempresentasikan mengenai UTS Capstone Project yang diampu oleh Pak Wawan Ridwan. Kelompok kami mengambil judul mengenai analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Alphagip pada Google Play Store menggunakan model transformer berbasis Indobert. Kelompok kami beranggotakan 5 orang, yaitu Alip Adani, Fajar Dwi Cahyo, Nicholas Listio dengan saya sendiri, Salman Paris Pauji, dan Huda Eka Saputra. Oke, di latar belakang kelompok kami mengambil yaitu di beberapa tahun terakhir pertumbuhan industri e-commerce dan retail online di Indonesia berkembang pesat. Platform seperti Alphagip menjadi pilihan utama untuk belanja harian praktis. Seiring lonjakan pengguna, volume ulasan di Google Play Store meningkat signifikan, menyediakan opini, keluhan, dan saran krusial bagi bisnis dalam mengevaluasi layanan dan kepuasan konsumen. Namun, tantangan utama adalah volume data besar, sifat tidak terstruktur, serta bahasa informal, singkatan, dan slang yang sulit dipahami metode analisis sentimen konvensional. Kemudian di pendekatan melalui tidak manual atau tidak efisien, sehingga diperlukan sistem otomatis yang menangkap konteks bahasa Indonesia secara mendalam. Model transformer berbasis Indobert unggul dalam tugas NLP bahasa Indonesia berkat pemahaman konteks bireksional. Penelitian ini menerapkan Indobert untuk analisis sentimen ulasan pengguna aplikasi Alphagip guna gambaran persepsi publik yang akurat dan kontekstual. Di rumusan masalah, kelompok kami ingin menyelesaikan 2 masalah, yaitu yang pertama, masalah distribusi sentimen positif, negatif, dan netral dari ulasan pengguna aplikasi Alphagip di Google Play Store. Kemudian yang kedua, bagaimana performa model transformer berbasis Indobert dalam mengklasifikasikan sentimen ulasan pengguna Alphagip. Oke, di bagian metodologi penelitian, kelompok kami membuat 6 aspek. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Di sini dilakukan melalui web scraping ulasan aplikasi Alphagip dari Google Play Store menggunakan library Python. Kemudian yang kedua, prosesan data, di mana meliputi pembersihan teks atau cleansing, cache folding, dan penanganan kata-kata slang. Kemudian yang ketiga, pelabelan data yang memberikan label sentimen positif, negatif, juga netral pada dataset yang dikumpulkan. Kemudian yang keempat, pembagian data. Membagi dataset menjadi data latih atau training, validasi, dan uji atau testing. Kemudian yang kelima, implementasi model, yaitu di mana melakukan fine-tuning model Indobert menggunakan dataset yang telah disiapkan. Yang keenam, melakukan evaluasi, yaitu mengukur kinerja model menggunakan matriks evaluasi atau akurasi, precision, recall, atau F1 score. Oke, di slide selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, Salman Paris Pauji. Di sini saya akan menjelaskan tentang dataset penelitian. Yang pertama, kami menggunakan Google Play Store untuk upload aplikasi Alphagip-nya, terus menggunakan ulasan dari aplikasi Alphagip-nya sendiri sebagai datasetnya. Kemudian tahapan penelitian. Yang pertama, web scraping, pemrosesan data yang dikumpulkan, pelabelan sentimen yang terdiri dari positif, negatif, dan netral. Terus pembagian dataset, terus fine-tuning Indobert, terus evaluasi model. Juga penelitian. Penelitian sebelumnya mengenai aplikasi retail online banyak berfokus pada kompetitor seperti Alphagip menggunakan metode machine learning klasik seperti random forest atau super vector machine. Sementara itu, penelitian yang menggunakan Indobert lebih banyak dilakukan pada domain e-commerce seperti Shopee, Lazada, Tokopedia, dan aplikasi layanan pemerintah lainnya.
Terdapat celah dalam penelitian model deep learning berbasis transformer yang spesifik pada aplikasi AlphaGIF untuk menangani karakteristik ulasan kebutuhan harian. Tujuan penelitian yang pertama menerapkan model Indobird untuk mengklasifikasi sentimen ulasan AlphaGIF. Kedua, menganalisa persepsi pengguna terhadap layanan AlphaGIF berdasarkan data ulasan terbaru. Ketiga, mengevaluasi efektivitas arsitektur transformer dalam menangani teks ulasan yang berbasis bahasa Indonesia. Manfaat penelitian, manfaat teoritisnya memberikan referensi tambahan mengenai efektivitas model Indobird dalam domain online dan kontribusi pada pengembangan NLP berbahasa Indonesia. Manfaat praktisnya memberikan masukan strategis bagi manajemen AlphaGIF dalam meningkatkan kualitas layanan berdasarkan ulasan pengguna yang telah diklasifikasi secara sistematis. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait analisis sentimen. Analisis sentimen itu merupakan cabang dari pemrosesan bahasa alami atau biasa disebut NLP yang bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasikan opini atau sikap dalam suatu teks ke dalam polaritas positif, negatif, atau netral. Dalam konteks opini publik, analisis sentimen digunakan untuk memahami kecenderungan sikap masyarakat terhadap suatu isu, kebijakan, atau entitas tertentu, terutama melalui data media sosial ataupun aplikasi yang terkait ulasan atau review. Ya, sifatnya itu umumnya langsung, spontan, dan masif. Secara umum, analisis sentimen memiliki beberapa pendekatan utama. Pendekatan berbasis leksikon menentukan sentimen berdasarkan daftar kata bermuatan emosi, namun masih terbatas dalam memahami konteks dan bahasa informal. Sementara itu, pendekatan pembelajaran mesin masih bergantung pada representasi kata yang sederhana. Dalam perkembangan modern, model berbasis transformer menjadi pendekatan yang dominan karena mampu memahami konteks dua arah dan hubungan antar kata secara lebih mendalam. Jadi dengan kemampuan tersebut, model transformer dinilai lebih efektif untuk menganalisis teks media sosial yang singkat, padat, dan kaya nuansa bahasa. Selanjutnya, untuk arsitektur transformer, merupakan model pembelajaran mendalam yang dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan model sekuensial tradisional dalam NLP. Berbeda dengan model sebelumnya, transformer memproses teks secara paralel sehingga lebih efisien dan scalable. Beberapa komponen dan keunggulan utama transformer meliputi ada self-attention, yaitu mekanisme yang memungkinkan model memahami hubungan antar kata dalam suatu rangkaian teks. Dengan mekanisme ini, model dapat menentukan kata yang paling relevan dalam membentuk makna kalimat, termasuk hubungan jarak jauh dalam bahasa alami. Selanjutnya ada positional encoding. Dia digunakan untuk mempertahankan informasi urutan kata karena transformer tidak memproses teks secara sekuensial. Komponen ini membantu model memahami struktur dan susunan kalimat. Yang ketiga, pemrosesan paralel, yaitu transformer mampu memproses seluruh teks secara bersamaan sehingga pelatihan model menjadi lebih cepat dan efisien, terutama pada data berskala besar. Yang terakhir, pemahaman konteks yang lebih baik. Dalam analisis sentimen, transformer dapat memahami makna kalimat secara utuh dan menangkap ekspresi emosi berdasarkan konteks, bukan hanya kata kunci tertentu. Jadi karena keunggulan-keunggulan tersebut, arsitektur transformer menjadi dasar bagi model bahasa modern seperti BERT dan variannya dalam penelitian analisis sentimen. Selanjutnya di sini ada model BERT dan Indobird. BERT atau Bidirectional Encoder Representation from Transformer merupakan model bahasa berbasis arsitektur transformer yang memahami konteks teks secara dua arah sehingga dapat menangkap makna kalimat dengan lebih baik dibandingkan model satu arah. BERT memiliki dua proses utama pada tahap pre-training, yaitu ada Mixed Language Modeling. Di sini dia memprediksi kata yang disembunyikan berdasarkan konteks. Selanjutnya itu ada Next Sentence Prediction. Nah, di sini fungsinya untuk memahami hubungan antar kata.
Selanjutnya ada Indobird. Nah, Indobird ini merupakan varian dari Bird yang dikembangkan khusus ya, untuk bahasa Indonesia, sehingga lebih mampu memahami karakteristik bahasa Indonesia dibandingkan model multibahasa. Model ini efektif menangani penggunaan imbuhan, variasi kata, serta bahasa informal di media sosial. Dengan arsitektur yang transformer dan pembelajaran dua arah, Indobird mampu memahami konteks kalimat secara lebih baik dalam analisis sentimen di media sosial X ataupun ulasan terkait aplikasi AlphaGIF. Indobird relevan karena dapat menangkap nuansa bahasa seperti ironi, negasi, dan ekspresi emosional tersirat. Oleh karena itu, Indobird dipilih sebagai model utama dalam penelitian ini. Ya, selanjutnya untuk timeline penelitian dan biaya penelitian. Adapun rincian timeline penelitian yaitu yang pertama, studi literatur dan penyusunan instrumen penelitian pada minggu pertama hingga minggu kedua Maret 2026. Yang kedua, pengumpulan data ulasan Google Play Store atau scraping minggu ketiga Maret 2026. Lalu pemrosesan data seperti cleansing, scaffolding, slang word handling pada minggu keempat Maret 2026. Lalu untuk April 2026 itu pelabelan data sentimen seperti positif, negatif, dan netral minggu pertama. Kemudian pembagian dataset seperti training, validasi, testing di minggu kedua. Dan untuk minggu ketiga dan minggu keempat yaitu fine tuning model Indobird. Untuk bulan Mei 2026, minggu pertama evaluasi model, akurasi, presisi, recall, dan F1 score. Lalu analisis hasil penelitian dan pembahasan minggu kedua hingga minggu ketiga Mei 2026 dan penyusunan laporan penelitian pada minggu keempat Mei 2026. Dan untuk bulan Juni 2026, revisi dan finalisasi laporan yang dilakukan pada minggu ke-1 hingga minggu kedua. Untuk biaya penelitian, yang pertama, kuota internet untuk scraping data dan eksperimen model yang digunakan untuk scraping data Google Play Store seperti download library, akses dataset, eksperimen model, dan untuk mengupload hasil penelitiannya. Yang kedua, penggunaan layanan komputasi Google Colab Pro atau VPS GPU. Ini karena fine tuning Indobird membutuhkan resource GPU agar proses trainingnya lebih cepat dan stabil. Yang ketiga, media penyimpanan data dan model penelitian seperti flash disk dan cloud storage. Ini untuk menyimpan dataset, model hasil training, dan melakukan backup laporan penelitiannya. Kemudian ada ATK dan kebutuhan penunjang penelitian seperti alat tulis, print, fotokopi, dan untuk kebutuhan lain untuk administrasi penelitian. Lalu ada biaya pencetakan laporan dan revisi digunakan untuk seperti pencetakan proposal atau revisi dan untuk laporan akhir skripsi. Dan yang terakhir yaitu biaya cadangan penelitian atau biaya tak terduga, seperti untuk tambahan revisi, tambahan kuota, dan atau adanya kebutuhan administrasi tambahan lainnya. Sehingga untuk biaya penelitian, total perkiraan biaya yaitu Rp700.000. Yang masuk ke tampilan UI UX dari aplikasi yang project kami telah buat, yaitu aplikasi web-based sentiment analysis. Di sini ada 3 menu, yaitu dashboard, input data, dan hasil analisis. Yang ditampilkan saat ini yaitu tampilan dashboardnya. Di dashboard ini lebih ke summary dari hasil data yang sudah diolah. Di sini ada total ulasan yang didapat dari hasil input data atau data scraping, dan di sini ada 3
klasifikasi antara sentimen positif, negatif, dan netral. Untuk sajian klasifikasinya itu dalam berbentuk persen, dan di sini disediakan juga visualisasi dengan diagram pie chart untuk hasil keseluruhan olahan datanya. Lanjut ke menu import dataset. Di sini menu untuk data itu di input dan diolah. Jadi ada dua metode. Yang pertama yaitu file upload, yang mana datanya ini harus berformat CSV atau Excel. Yang kedua itu metode auto scraping. Metode ini dia mengumpulkan data dari ulasan Google Play atau Google Play Store di aplikasi AlphaGIF. Lalu menu selanjutnya itu hasil analisis. Jadi dari menu ini lebih ke penyajian klasifikasi ulasan-ulasan yang telah didapat. Jadi di sini si aplikasi itu sudah bisa mengklasifikasi sentimen berdasarkan conversion score dari model Indobert ini. Jadi bisa dilihat conversion score di dashboard ini 0,99, itu artinya seberapa yakin model Indobert ini menentukan sentimen ini positif atau negatif. Jadi intinya di bagian menu ini lebih ke klasifikasi dari setiap ulasan-ulasan yang ada. Untuk tampilan UI UX seperti itu sudah semua, dan lanjut ke kesimpulan. Jadi bisa ditarik kesimpulan hasil dari project kelompok kami, yaitu di sini model Indobert ini sangat efektif untuk memahami konteks bahasa Indonesia yang informal pada ulasan yang ada di Google Play Store. Aplikasi ini tidak hanya mengolah angka, tapi harapannya memberikan manfaat bagi manajemen dan mengevaluasi ulasan-ulasan atau saran dari pelanggan berdasarkan ulasan di Google Play Store. Lalu penelitian ini mendukung pengembangan NLP dan peningkatan kualitas aplikasi.